Bayangkan sebuah zaman di Eropa, 1000 tahun kegelapan, tanpa ilmu pengetahuan, tanpa kemajuan, hanya wabah penyakit, perang, dan orang-orang yang percaya bumi itu datar. Buku sejarah sekolah kita sering menyebutnya, zaman kegelapan, periode suram di antara runtuhnya Kekaisaran Romawi dan cahaya Renaissance yang gemilang. Tapi ada masalah besar dengan gambaran ini, sebagian besar sejarawan modern sepakat bahwa ini bukan gambaran yang akurat. Bahkan, banyak yang menolak keras penggunaan istilah zaman kegelapan sama sekali. Jadi, dari mana narasi ini berasal? Dan apa yang sebenarnya terjadi selama 1000 tahun yang sering disalahpahami ini? Mari kita bongkar. Istilah zaman kegelapan pertama kali dipopulerkan bukan oleh sejarawan objektif, tapi oleh seorang sarjana Italia abad ke-14 bernama Francesco Petrarch. Ia menganggap zaman klasik Yunani dan Romawi sebagai zaman terang, karena pencapaian budayanya, sementara zaman setelahnya, termasuk masa hidupnya sendiri, ia sebut sebagai kegelapan. Tapi yang menarik, keluhan Petrarch sebenarnya sangat spesifik. Ia kecewa dengan kualitas sastra Latin di Italia pada zamannya sendiri, bukan tentang keseluruhan peradaban Eropa selama 1000 tahun. Istilah ini kemudian dipakai ulang oleh para pemikir pencerahan seperti Edward Gibbon, yang memperkuat citra kegelapan untuk seluruh periode abad pertengahan sebagai kontras dramatis terhadap zaman pencerahan mereka sendiri. Masalahnya, pandangan ini sangat bias secara historis. Ini bukan penilaian objektif berdasarkan bukti, tapi kritik seorang penulis terhadap gaya sastra pada masanya, yang kemudian dibesar-besarkan turun-temurun sampai jadi fakta populer yang kita percayai hari ini. Mitos pertama yang paling umum, seolah-olah ilmu pengetahuan berhenti total selama periode ini. Padahal faktanya jauh berbeda. Di dunia Islam pada periode yang sama, terjadi apa yang disebut zaman keemasan Islam. Para cendekiawan menerjemahkan, melestarikan, bahkan mengembangkan lebih jauh karya-karya ilmiah Yunani dan Romawi kuno di bidang matematika, astronomi, dan kedokteran. Sementara di Eropa sendiri, biara-biara Kristen justru berperan penting sebagai pusat penyalinan dan pelestarian naskah-naskah kuno. Tanpa kerja keras para biarawan dan biarawati ini menyalin ulang teks Latin selama berabad-abad, banyak karya klasik Yunani Romawi kemungkinan besar akan hilang selamanya. Bahkan ada tokoh-tokoh cendekiawan Eropa sendiri di periode ini yang berkontribusi nyata pada ilmu pengetahuan, termasuk biarawati bernama Hildegard of Bingen yang menulis risalah medis, dan biarawan Roger Bacon yang meletakkan dasar-dasar awal metode ilmiah. Mitos populer lain, masyarakat abad pertengahan percaya bumi itu datar. Faktanya, ini sepenuhnya salah. Bentuk bulat bumi sudah dipahami secara luas oleh para cendekiawan sejak zaman Yunani kuno, dan pemahaman ini tidak pernah hilang selama abad pertengahan. Universitas-universitas pertama di Eropa justru didirikan pada periode ini, Universitas Bologna pada tahun 1088 dan Universitas Oxford yang mulai mengajar sejak akhir abad ke-11. Para cendekiawan di sana mempelajari logika, filsafat, hukum, dan kedokteran secara sistematis. Bahkan filsuf-filsuf skolastik seperti Thomas Aquinas mengembangkan sistem logika yang begitu canggih sehingga sebagian konsepnya baru benar-benar dipahami ulang oleh para filsuf modern di abad ke-20. Mitos terakhir dan mungkin paling keliru, seolah-olah tidak ada kemajuan berarti selama 1000 tahun ini. Padahal periode ini justru melahirkan banyak inovasi yang mengubah wajah Eropa. Di bidang pertanian, penemuan bajak berat dan sistem rotasi 3 ladang secara dramatis meningkatkan hasil panen, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan populasi dan kota-kota besar. Di bidang arsitektur, periode ini melahirkan gaya Romaneske dengan lengkungan batu megah, yang kemudian berkembang menjadi gaya Gotik dengan katedral-katedral menjulang yang hingga kini masih berdiri kokoh dan menakjubkan wisatawan dari seluruh dunia. Bahkan inovasi teknologi seperti jam mekanik, kacamata, dan kincir angin yang lebih efisien, semuanya berasal dari periode yang sering disebut gelap ini. Jadi menurut para sejarawan modern, istilah yang lebih akurat untuk menyebut periode ini bukan zaman kegelapan, melainkan awal abad pertengahan, sebuah masa transisi kompleks yang penuh perubahan, bukan kekosongan total. Jadi, apakah zaman kegelapan benar-benar gelap? Berdasarkan apa yang sudah kita bahas, jawabannya tidak seperti yang buku sejarah sekolah kita gambarkan.
Istilah ini lahir dari kritik pribadi seorang penulis Italia tentang gaya sastra pada masanya, lalu dibesar-besarkan turun-temurun hingga jadi fakta populer. Padahal di baliknya, ada pelestarian ilmu pengetahuan, pendirian universitas pertama, kemajuan pertanian, dan arsitektur megah yang masih berdiri hingga hari ini. Ini mengingatkan kita bahwa sejarah yang kita percayai sebagai fakta, terkadang perlu dipertanyakan kembali, karena narasi yang paling dramatis tidak selalu yang paling akurat. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa subscribe channel Reruntuhan Sejarah. Menurut kamu, mitos sejarah populer apa lagi yang sebenarnya perlu dibongkar? Tulis di kolom komentar, mungkin jadi topik video berikutnya. Sampai jumpa di reruntuhan berikutnya.